Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Pak Brigjen Polisi Mukti. Yang kami hormati Direktur Interdiction Narkotika atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan penyidik dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Hari ini kita akan menyampaikan press release yang disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika 93 kg sabu, 18.910 butir ekstasi, 50 kg ganja, 117 gram kokain, dan 259 gram serbuk kanabinoid serta 5,6 ml cairan sintetik kanabinoid. Ini adalah pencapaian yang terus berlangsung dan tiada hentinya dilakukan oleh jajaran Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Untuk lebih jelasnya, kami langsung persilakan Bapak Brigjen Mukti, Direktur Tindak Pidana Narkoba, untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Aropemas, yang saya hormati yang mewakili daripada Bea Cukai Pusat maupun Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Aceh Pak, dari Aceh, dan rekan-rekan penyidik. Izin dengan kami untuk membacakan rilis. Nanti kami hanya intinya, nanti untuk penjabarannya masing-masing unit yang akan menerangkan. Baik, sesuai dengan program kerja Bapak Kapolri terkait dalam optimasi pengendalian hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan terlaksananya press release ungkap tindak pidana narkoba. Dalam rangka kebijakan Kabar Reskrim Polri terkait transformasi Bareskrim menuju Polri yang presisi, yang responsif, beretika, dan berkeadilan demi terwujudnya kepastian hukum. Maka selama bulan Agustus, jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap sabu sebanyak 90 kg, ekstasi sebanyak 18.910 butir, ganja sebanyak 50 kg, kokain sebanyak 117 gram, serbuk sintetis kanabinoid sebanyak 259 gram, dan cairan sintetik kanabinoid berupa ganja sebanyak 5,6 ml. Dengan total tersangka sebanyak bulan Agustus ada 8 orang. Adapun pasal-pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dengan ancaman hukuman adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda sebanyak
ditambah sepertiga daripada hukuman. Dari pengungkapan pada bulan Agustus 2023 ini, kita berhasil mengamankan jiwa masyarakat dari bahaya narkoba sebanyak 735.818 jiwa. Jadi demikian dari kami untuk membuka, nanti untuk berikutnya dijelaskan oleh masing-masing subdit yang telah melakukan pengungkapan. Kami mulai dari kasus 1, Bapak Kevin, silakan. Baik, terima kasih Pak Karo Penmas, Bapak Direktur. Rekan-rekan sekalian, di sini Subdit 1 akan memaparkan 2 pengungkapan kasus terkait dengan narkoba. Yang pertama adalah terkait dengan 40 kg ditambah dengan sekitar 11.700 butir ekstasi. Kasus pertama ini awalnya tersangka 1 BD kita melakukan penangkapan di rumahnya. Rumahnya di TKP pertama di Bilangan, Jakarta Barat. Informasi yang kita dapat, kita kembangkan, dan pada saat penangkapan ditemukan di TKP 1 di rumahnya 40 kg sabu. Ternyata tersangka 1 BD ini telah mendapat perintah dari tersangka 2 HY untuk mendistribusi sebanyak 10 kilo, yang awalnya 50 kilo didistribusi sebanyak 10 kilo. TKP kedua kami dapati di salah satu hotel di Jakarta Barat juga. Ditemukan adanya 2 kg sabu. Di dalam rangkaian ini yang menarik adalah tersangka BD ini dikendalikan oleh tersangka 2 HY dan ada 1 DPO atas nama AG yang memerintahkan penempatan seluruh narkoba jenis sabu ini diletakkan di dalam 1 mobil modusnya dan diletakkan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat. Kemudian diambil oleh tersangka BD dan 1 DPO lagi merupakan atas nama UC. Setelah diambil, kemudian dibawa ke salah satu apartemen di TKP ketiga, kemudian di situ dikemas menjadi 3 bagian. Seperti ini bentuknya. Jadi ada waktu tersangka BD membongkar kemasannya dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian di dalam koper, kemudian bagian kedua masih di dalam koper, dan bagian ketiga di dalam tas jinjing. Ini dibongkar di parkiran apartemen. Kemudian kembali lagi dikumpulkan di rumahnya tersangka 1 BD menunggu perintah dari tersangka 2 HY. Uniknya, modus terkait dengan 10 kg yang telah didistribusi oleh tersangka BD ini mencari tempat-tempat hotel untuk diletakkan. Setiap pendistribusian sebanyak 10 kg itu dibagi menjadi 3. Ada yang 5 kg, 2 kg, dan 1 kg. Itu didistribusi, diletakkan di beberapa hotel yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Modus yang digunakan tersangka BD dalam penempatan dan mendistribusi barang bukti yang diletakkan di kamar-kamar hotel tersebut selalu menggunakan identitas palsu. Jadi tersangka BD, ini kita bisa melihat, selalu menggunakan identitas palsu di dalam untuk mendistribusikan dan meletakkannya di
setiap hotel yang ada. Kemudian bagaimana dengan barang bukti ekstasi? Ekstasi ini juga didapati oleh DPO AG yang merupakan pengendali dari jaringan ini dan ditemukan masih di TKP pertama di rumahnya tersangka BD. Itu kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, kontrol delivery dan kerjasama antara Direktorat Narkoba dengan salah satu ekspedisi. Jadi kami melakukan kontrol delivery. Kontrol delivery ini, barang ini adalah 50 kg ganja dan ada 1 kg sabu di dalamnya. Ditempatkan di dalam satu kotak aluminium. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat aluminium kotak yang ada di depan sana. Penempatannya dikamuflase di sini dengan adanya kemasan-kemasan gula merah untuk mengkamuflase packaging ini. Dua tersangka yang kita amankan ditempatkan di TKP pertama adalah alamat yang ditempatkan untuk counter delivery sesuai dengan alamat ekspedisi, dan TKP kedua adalah rumah tersangka pertama, tersangka AW. Di rumah tersangka AW itu masih ditemukan lagi beberapa banyak narkoba jenis ganja. Itulah dua ungkap kasus yang berhasil kami ungkap di bulan Agustus untuk Subdit 1. Terima kasih. Terima kasih Jenderal untuk waktunya. Kami dari Subdit 2 ingin memaparkan ungkap kasus kokain kurang lebih sebesar 6,39 kg. Pada awalnya kami mendapat informasi dari Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa ada pengiriman dari Kanada menuju ke Bali, paket yang mencurigakan. Setelah diambil sampel, ternyata paket tersebut merupakan kokain. Begitu kita melaksanakan koordinasi dengan Bea Cukai Sulta Pusat maupun dengan imigrasi Denpasar maupun Kanwil yang ada di BC yang ada di Bali. Situ kita melaksanakan koordinasi, kita untuk melaksanakan kontrol delivery. Di situ kita menunggu alamat kita yang dituju di Denpasar Bali atau di daerah Badung. Di situ ternyata alamatnya fiktif ataupun tidak sesuai dengan alamat yang dituju. Kita melaksanakan pengintaian pada waktu hari tanggal 11 hari Jumat Agustus, tanggal 11 Agustus hari Jumat, ada paket, ada yang mengambil atas nama AM. Nah, disitulah kita bisa melaksanakan penangkapan terhadap tersangka tersebut, dan saat ini masih dalam pengembangan. Nanti ada lebih lanjut akan disampaikan. Mungkin itu belum bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Saya dari Subdit 4 akan mengemukakan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba sabu seberat 52 kg dan 110 butir ekstasi. Awalnya kami mendapat informasi akan adanya suatu transaksi di mana akan ada seseorang ataupun orang yang mengambil barang transaksi sabu itu di tengah laut. Bersama informasi tersebut, kami beserta tim dari Bea Cukai, Satgas NIC, kemudian Polda Aceh melakukan pengungkapan ini. Yang pertama TKP-nya adalah di tengah laut, ya. Jadi kami melakukan penangkapan di tengah laut dengan dua tersangka berinisial A dan R, di mana dua tersangka ini ditangkap di tengah laut dengan membawa barang bukti 52 kg sabu beserta 10 butir ekstasi. Kemudian dari pengakuan tersangka bahwa barang itu akan diantarkan ke darat, ya, di mana di darat tersebut menunggu seseorang sebagai pengendali yang bersinar M, ya, bersinar M.
Jadi pengungkapan ini diungkap pada tanggal 12 Agustus 2003 sekira jam 01.30 waktu bagian barat. Ya. Nah, kemudian dari pengaman tersebut, mereka ini dikendalikan oleh seseorang yang ada di salah satu lapas. Ya. Selanjutnya tersangka tersebut, ya, ada 3 orang bernama. Yang pertama adalah berinisial MA, umur 24 tahun, alamat di Aceh Utara. Yang kedua adalah AR, ya, berumur 41 tahun yang berada di Aceh Timur. Kemudian yang ketiga adalah M, ya, umur 38 tahun yang beralamat di Kota Lok Semawe. Jadi kasus ini diungkap ada 2 TKP. Yang pertama di tengah laut, ya, menangkap 2 orang. Yang kemudian 1 orang lagi ditangkap di darat. Ya, mungkin itu secara singkat, ya, kronologis dari penangkapan barang bukti dengan 52 kg sabu dan ekstasi. Terima kasih, Jeda. Baik, terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba dan rekan-rekan Kasubdit. Selanjutnya kami mempersilakan yang mewakili Direktur Interdiction Narkotika Bea Cukai. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Pak Direktur, pertama kami mengucapkan terima kasih. Prinsipnya Pak, kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Direktorat Interdiksi Narkotika, berkomitmen untuk terus melakukan operasi. Kami berterima kasih kemarin di Aceh maupun di Bali itu kami ikut serta dalam operasi pengungkapan jaringan ini. Tentunya sinergi, kolaborasi tetap kita jalin Pak untuk memperkuat pelaksanaan operasi pengungkapan jaringan narkotika di seluruh Indonesia. Jadi ini rekan kami dari Aceh, dari yang lain juga itu dengan untuk operasi di laut sampai kemudian dia di darat. Jadi prinsipnya kami tetap memperkuat untuk operasi pengamanan jaringan ini dengan sinergi dan kolaborasi untuk menyelamatkan jiwa bangsa. Intinya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan media untuk tanya jawab. Silakan. Ini Pak, silakan Pak. Langsung dijawab Pak Direktur, silakan. Ya, ini tidak terkait jaringan, ya. Tidak saling terkait satu dengan lain karena ini beda, satu di Sumatera, satu di Jawa. Namun tadi kami diskusi dengan Pak Karopemas bahwa wilayah Sumatera adalah pintu masuk barang-barang haram ini melalui Malaysia. Ya, kalau kira-kira ini adalah barang-barang yang masuk dari daerah Malaysia. Ya, oke. Silakan, Mas. Berat sekali bagi mulainya. Kalau modus ya bisa berubah-ubah ya, nggak sama aja. Tapi kalau masalah yang tadi tempel ini pakai minta silakan.
Dua pertanyaan akan saya jawab, Mas. Yang pertama, modus operandi tersangka kasus ini, ada dua tersangka. HY memerintahkan ke tersangka BD untuk menerima barang bukti narkoba sebanyak 50 kg awalnya. Ternyata 50 kg itu dimasukkan ke dalam satu mobil dan bentuknya disisip-sisipkan di dalam mobil. Ternyata mobil tersebut diambil dari parkiran salah satu rumah sakit. Jadi mobil tersebut dibiarkan parkir, kemudian diambil oleh tersangka BD. Hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, tempat-tempat tujuan itu dicari secara random untuk penempatan satu unit mobil. Barang bukti satu unit mobil tersebut itu dibawa oleh DPO UC. Jadi mengambil satu unit mobil itu ada dua tersangka, satu tersangka BD di parkiran salah satu rumah sakit, itu orangnya, yang satu lagi DPO UC. Dan kedua orang ini juga yang diperintahkan untuk mendistribusikan dengan cara meletakkan 2 kg, meletakkan 1 kg, meletakkan 5 kg di 3 hotel berbeda yang ada di Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat. Ini modusnya sangat menarik, ditempatkan di kamar dengan bookingan registrasi menggunakan identitas palsu, nanti ada yang mengambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Hotel, udah selesai. Jaringannya sama, yang meletakkan jaringan sama, nanti ada pembeli ataupun yang akan mengambil dari pihak yang berbeda. Jadi di case ini setidaknya ada satu kasusnya ada 2 DPO, satu DPO UC yang sama-sama mengambil narkoba dan meletakkan di hotel, dan DPO kedua adalah DPO AG yang memerintahkan kedua tersangka ini untuk bekerja, jadi pengendali atasnya. Tetapi kalau yang kasus kedua yang gajah itu ada satu DPO Z, itu yang mengirimkan ganja ini dari Aceh. Baik, untuk Ukraina sama tersangka AR yang bersangkutan di sini visanya kunjungan. Ya, jadi kunjungan baru 3 bulan ada di Badung, Bali yang bersangkutan. Terus untuk kita masih ada pengembangan untuk yang memerintahkan TS, yang sekarang ini masih kita laksanakan untuk pengembangan, nanti lebih detail akan kita sampaikan. Terima kasih. Baik, kita waktu melaksanakan pemeriksaan didampingi konsulat Ukraina yang ada di Denpasar, Bali, yang bersangkutan memang di sini melaksanakan kegiatan tersebut untuk mengedarkan kokain tersebut. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Angga dari Antara. Izin mengkonfirmasi aja sih, Pak, membersihkan data. Tadi kan disebut dari Pak Direktur itu dari total penyitaan Agustus itu 18.910 butir. Cuman yang tertera di depan itu 18.908. Jadi dari perbedaan data ini mengkonfirmasi saya, Pak. Bukan data, ada 2 penangkapan, ya. Satu oleh Pak Kevin, satu oleh Subdit 4. Jadi ditambahkan yang ekstasi kan? Iya, itu kan. Ya, tadi kan Pak Kevin kan 11.000, itu tangkap Pak Kevin ya. Tambah lagi yang sebelah nangkap juga kan tadi. Apa ekstasi totalnya 18.910 total. Gabungan. Oh iya, itu kan total di depan itu 908, itu salah berarti ya, Pak? Oh salah. Oh iya. Salah tulis. Oh iya, siap. Makasih, Pak.
Oh iya, 18 tuh 9 tuh, dibalik. Itu sebenarnya itu. Terbalik. Yang belakang. Iya. Ya, satu lagi. Yang 10 yang benar. Yona cukup ya? Yang 10 ya. Oke, cukup. Kita foto dulu. Ini Kita tutup. salah juga kan? Nah, makanya. Hah? Baik, kita tutup. Habis itu kita baru foto barang bukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, iya.